Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Farah Mahila dapat menjumpai Anda dalam Inspirasi Pagi Jawa Timur. Pemirsa, episode kali ini saya akan berbincang dengan sosok garda terdepan pengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Lamongan, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Pembahasan kali ini pemirsa mengenai upaya DPRD Kabupaten Lamongan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap program-program prioritas pemerintah pusat yang juga dijalankan di Kabupaten Lamongan. Sebagai lembaga legislatif, DPRD tidak hanya berfungsi membuat regulasi maupun menyetujui anggaran, tapi juga punya tanggung jawab besar dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan mendengar langsung suara rakyat dan mengawalnya hingga jadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Beragam pertemuan dilakukan DPRD untuk bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat, baik dari kantor DPRD maupun terjun menemui masyarakat dan melihat langsung kondisi real di lapangan. Selain itu, DPRD juga harus memberikan perhatian khusus terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk yang tengah menjadi sorotan. Di Kabupaten Lamongan, 2 program pemerintah pusat yang menjadi perhatian publik adalah Jalan Lingkar Utara atau JLU dan Makan Bergizi Gratis atau MBG. JLU merupakan sebuah proyek infrastruktur yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan, memperlancar arus logistik, dan membuka akses ekonomi baru di wilayah-wilayah utara Lamongan. Sementara program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak menuju generasi emas 2045. Meningkatkan ketahanan pangan, serta memberdayakan UMKM dan para petani. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Pak, selamat pagi. Pagi, Mbak. Pak, kita akan membahas seputar bagaimana perkembangan DPRD Lamongan dan kemudian bagaimana DPRD Lamongan ini bersinergi bersama pemerintah dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Salah satu agenda rutin ya Pak ya yang kerap dilakukan adalah reses untuk upaya menyerap aspirasi masyarakat. Kalau secara teknis ini bagaimana kegiatan reses ini dilakukan oleh DPRD Lamongan, Pak? Jadi reses itu dilakukan 1 tahun anggaran 3 kali, Mbak. Jadi setiap 4 bulan sekali kita melaksanakan reses. Yang itu menjadi kewajiban kita selaku penyerap aspirasi masyarakat. Dalam hal ini program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas apa yang disampaikan oleh masyarakat itu yang akan kita masukkan dalam usulan pembahasan rancangan APBD di tahun yang berkenaan. Sejauh ini sudah berapa kali reses Pak tahun ini? Artinya berarti? 1 tahun 3 kali. Berarti kita kemarin sekarang September berarti kita sudah 2 kali reses. Sudah 2 kali ya, tinggal 1. Rencana agenda reses terakhir di tahun ini kapan di tahun Pak? Ini kalau dari November ya di Desember atau November. Terakhir pembahasan resesnya seputar apa Pak? Ya reses macam-macam Mbak, namanya aspirasi ya. Tapi yang paling banyak itu adalah di infrastruktur. Infrastruktur. Ya jalan terutama. Fokusnya masyarakat Lamongan ini memang jalan ya Pak ya, perbaikan ya, infrastruktur. Karena bagaimana lagi kita dihadapkan dengan apa ya? Lamongan ini kan mempunyai 474 desa dan kelurahan. Jadi dan terus kemudian hampir 2000 dusun, sehingga jalannya banyak sekali Mbak. Banyak sekali sehingga ya kita jabarkan 2 pilihan, kita kualitas atau kuantitas gitu. Tapi kita sekarang pilih kualitas. Bisa itu ya wis penting api. Bertahap begitu ya, penting kualitasnya bisa tahan lama begitu ya Pak ya. Pak, selain reses juga saya dengar beberapa waktu lalu Pak Freddy ini juga menggelar pertemuan ya dari fraksi PKB
bersama dengan tokoh agama dan juga lintas masyarakat. Boleh diceritakan tuh prosesnya seperti apa Pak? Apa saja yang disampaikan dan dibahas Pak? Ya, program ini sebenarnya program internal partai kita untuk bagaimana sinergitas antara kita dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Lamongan, para kiai, sesepuh dan lain sebagainya, stakeholder yang ada di Kabupaten Lamongan, sehingga kita bisa memulai perjalanan untuk menjadi program kegiatan. Karena gini Mbak ya, saya sampaikan, kalau dulu aturan regulasinya ini kan selalu berubah Mbak. Kalau dulu regulasi itu bisa memungkinkan ketika kita membahas APBD hari ini, besok kita usulkan bisa masuk. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus di tahun, kalau kita mau tahun 2026 ini masuk di anggaran, maka kita harus usulkan di tahun sebelumnya, tahun 2025 di bulan Maret. Nah, sehingga ini kan perlu kita antisipasi kepahaman dan juga kepatuhan terhadap aturan gitu. Nah, itulah kemarin kita melakukan apa ya, yang namanya koordinasi dini lah. Artinya pertemuan terus dilakukan ya Pak ya, tidak hanya melalui reses, tapi juga melalui koordinasi atau komunikasi dengan fraksi atau partai gitu ya Pak ya, dan juga tokoh-tokoh organisasi maupun tokoh agama. Nah, selanjutnya langkah yang dilakukan DPRD setelah melakukan pertemuan-pertemuan dan menyerap aspirasi itu seperti apa Pak? Ya, kita kan punya yang namanya pokok-pokok pikiran DPRD Mbak, yang dihasilkan dari reses diparipurnakan, akhirnya menjadi satu bentuk embrio dari pembahasan awal rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan. Kemudian setelah dimasukkan dalam yang namanya SIPD sekarang ya, SIPD, terus kemudian 1 minggu sebelum musrenbang kabupaten kita masukkan di RKPD, lalu terus kemudian kita bahas di UAPPAS, kemudian selanjutnya adalah di RAPBD. Start kita Maret, akhir pembahasan itu di November, terakhir tanggal 30 November. Selain program-program yang diserap dari aspirasi masyarakat, adakah program-program lain yang memang dihasilkan dari hasil diskusi bersama dengan anggota-anggota DPRD lainnya Pak? Jadi gini, regulasi sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Hanya ada 2 cara untuk bagaimana program itu bisa kita realisasikan di APBD. Satu melalui musrenbang, yang kedua adalah pokok pikiran DPRD. 2 hal itu yang bisa kemudian kita buat sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan berikutnya. Karena kalau nanti di RKPD program ini nggak ada, terus kemudian dalam pembahasan kurun waktu pembahasan APBD ini terus kita masukkan, nggak bisa Mbak, nggak bisa. Itu namanya dinamakan anggaran siluman. Nah, itu bagaimana Mas Pak Freddy kalau seandainya di pertengahan jalan nanti ada program yang lebih urgent dari yang sebelumnya, kan ada perubahan APBD namanya, PAPBD. Kita bahas di situ. Program apa yang saat ini tengah dikerjakan oleh DPRD Kabupaten Lamongan? Kita sekarang melaksanakan program yang kita sepakati bersama, dan ini adalah visi misi Bupati, yaitu Jamula, Jalan Mulus Lamongan, yang untuk tahun 2025 ini kita anggarkan sekitar 50 miliar khusus untuk jalan itu dan untuk yang lain itu. Begitu juga dengan pokok-pokok pikiran DPRD, kita diberi batasan 70% untuk jalan, 30% untuk hibah bansos. Pak, saat lagi kita akan membahas hal lainnya, masih berkaitan dengan infrastruktur, tapi kita akan membahas soal Jalan Lingkar Utara. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit Pak, disampaikan sedikit saja Pak, karena kita kan masih ada sesi berikutnya. Sudah sejauh mana progres dari JLU sendiri Pak? Progres JLU sudah 100% selesai, tapi untuk penunjangnya yang belum. Traffic light-nya kurang, kalau nggak salah 4 traffic light yang belum dipasang, terus kemudian lampu jalan. Baik, kita akan bahas saat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi Jawa Timur. Pemirsa,
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi Jawa Timur dan saat ini saya masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Pak, kita melanjutkan obrolan yang sebelumnya sempat di-spill oleh Pak Freddy nih Pak soal JLU. Siap. Jalan Lingkar Utara yang dibangun dari Desa Rejosari ke Desa Ploso Wahyu. Ini kan program pemerintah pusat ya Pak ya. Kemudian bagaimana saat ini progres yang sudah dijalankan di Kabupaten Lamongan Pak? Untuk JLU perlu saya sampaikan bahwa itu memang program pemerintah pusat. Cuma andil dari pemerintah daerah juga ada. Kita menyiapkan sekitar 49 miliar untuk pembebasan lahan waktu itu. Kondisi terkini untuk JLU kondisinya sebenarnya sudah layak digunakan. Jadi kemarin sudah ada beberapa kali dilakukan testing dan sebenarnya untuk kondisi jalannya sudah layak. Cuma persoalannya ada di perangkat penunjangnya, Pak. Setelah resmi dibuka pada Agustus 2025 lalu, Pak, bagaimana? Kan sempat jalan ya, Pak ya? Bagaimana kemudian dampak JLU ini terhadap masyarakat? Apakah sudah sangat membantu? Sangat membantu sekali gitu loh. Terutama pada kemacetan yang ada di rel kereta api 2 itu. Karena memang kita buat Lingkar Utara itu untuk menghindari jangan sampai kendaraan-kendaraan berat itu lewat rel yang kalau setiap hujan kan banyak kecelakaan di situ. Itu alternatifnya adalah kita bikin jalan Lingkar Utara itu. Nah, bagaimana kemudian setelah diresmikan pada Agustus kemarin respon dari masyarakat atas diberlakukannya JLU dan kemudian bagaimana respon masyarakat ketika untuk sementara JLU ini dihentikan? Jadi saya ibaratkan orang hamil itu sudah melahirkan ini gitu. Jalan ini menjadi harapan masyarakat Lamongan. Karena ya tadi itu menghindari kemacetan dari jalan utama kita itu. Karena ada 2 rel kereta api yang posisinya miring gini. Harapan semua masyarakat ya ini dapat dilaksanakan dengan baik, terus kemudian pembangunannya dilakukan dengan baik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sebenarnya untuk fisiknya sih tidak ada persoalan. Ya, sekali lagi traffic light yang tadi yang belum ada sehingga ada beberapa insiden yang terus kemudian menimbulkan usulan dari masyarakat sementara untuk ditutup dulu karena traffic light-nya belum terpasang seperti itu. Baik, kalau berbicara mengenai infrastruktur jalan begitu ya Pak, artinya kan tidak hanya sekedar dibangun selesai gitu ya. Ada proses pemeliharaan yang terus dilakukan. Nah, bagaimana rencanaan atau mungkin yang sudah berlangsung proses pemeliharaannya ini Pak? Pemeliharaan pasti ya Mbak, karena jalan nggak mungkin mulus terus kan gitu. Tapi ini ada menjadi tanggung jawab pusat karena memang jalan ini jalan nasional gitu. Kemudian berkaitan dengan potensi ekonomi Pak, dengan adanya JLU ini artinya banyak masyarakat yang melintas di jalan tersebut, kemudian diharapkan ada peningkatan ekonomi di sekitarnya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Lebih pada percepatan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur kan seperti itu. Ya, infrastruktur jalan ini sangat membantu sekali untuk percepatan perekonomian di Kabupaten Lamongan. Barangkali Pak Freddy bisa menggambarkan Pak bagaimana kondisi perekonomian di sekitar Jalan Lingkar Utara. Apakah sudah mulai banyak warung-warung atau toko yang buka atau justru malah masih belum ada sampai saat ini? Saya melihat ini masih wait and see kayaknya dari warga setempat ya. Tapi light up untuk ini Jalan Lingkar Utara ini nanti sekitarnya kita buat apa itu sudah kita siapkan. Maksudnya ada yang namanya wisata kuliner dan lain sebagainya. Oke, artinya perencanaan itu sudah ada ya Pak ya. Tinggal merealisasikan. Sudah sejauh mana prosesnya Pak? Ini masih dalam pembahasan. Oke. Baik Pak, peran DPRD terhadap pembangunan JLU sendiri ini seperti apa Pak? Wah, luar biasa Mbak. Ini kita ke Jakarta itu hampir 50 kali atau berapa kali itu baru kita selesai. 20 tahun lebih kita menanti itu gitu. Dan sebelum periode saya malah gitu. Saya 15 tahun, dari sekitar 5 tahun saya mengikuti kegiatan finalisasi Jalan Lingkar ini. Ya memang sangat luar biasa dinamikanya gitu. Karena memang proses
pembuatannya ini ada andil anggaran daerah yang dalam hal ini adalah untuk pembebasan lahan itu. Respon masyarakat seperti apa Pak atas pembebasan lahan? Respon masyarakat ya karena ini jalan ini adalah alternatif untuk bagaimana tidak ada kemacetan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, ya responnya bagus. Artinya tidak ada kemarahan ya bagi masyarakat yang menempati lahan tersebut ya Pak? Tidak ya? ada. Semuanya lancar? Semuanya lancar. Yang nggak lancar itu ada yang mungkin nggak realistis lah, mintanya 1 meter berapa gitu kan, umumnya segini, dia minta di atas. Yang agak kendala kemarin di situ. 100% kemarin itu kita bentuk uang semua. Oke, artinya masyarakat bisa bebas begitu ya Pak ya, untuk memilih tempat tinggal mana yang akan dipilih selanjutnya. Kalau berkaitan soal peraturan daerah ataupun kebijakan yang terkait dengan JLU ini, adakah Pak atau sedang dalam proses pematangan? Dan sudah selesai itu pembentukannya. Kalau tidak salah di akhir 2024 itu kemarin kita sudah buat. Oke, apa itu Pak? Kira-kira mungkin boleh disampaikan beberapa peraturan kebijakan terkait JLU. Hak dan kewajiban pengendara kendaraan, terus kemudian juga hak dan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi jalan, kerjaannya untuk lingkar utara saja, tapi itu seluruh jalan, untuk bagaimana pemerintah juga menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya untuk biar pelaksanaan pembangunan jalan, terus kemudian pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa kita capai. Perbedaan dengan keberadaan JLU dan sebelumnya ini, apakah ada percepatan dalam segi durasi untuk melintas? Sangat sekali. Dari berapa sampai berapa sangat Pak? Percepatan. Ini kalau di persentase 70%. Kalau itu jalan JLU ini jalan yang menuju ke yang rel yang miring itu atau jalan utama kita itu ya jauh. Artinya memangkas waktu hingga 70% ya Pak? 70%. Baik. Terakhir Pak, dalam segmen ini mungkin barangkali ada harapannya berkaitan dengan JLU, baik itu keterlibatan pemerintah maupun dari masyarakat sendiri Pak. Terima kasih. Jadi harapan kami selaku legislator Kabupaten Lamongan, ya kita semua harus bersyukur karena pembangunan jalan lingkar utara ini sudah selesai, sehingga ini mengurai kemacetan yang selalu terjadi di jalan utama kita. Sehingga harapan kami kita jaga bersama, kita bersama-sama mengikuti regulasi yang sudah dibuat oleh baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari peraturan daerah sendiri, sehingga Lamongan akan menjadi aman, tentram, terus kemudian juga lancar perjalanannya ketika ke Surabaya atau kemana saja, karena memang ini menjadi harapan kita semua. Ibaratnya ibu hamil ini, bayinya sudah keluar sehingga semuanya sudah selesai, tinggal kita untuk menjaga dan merawat ini. Semoga saya berharap masyarakat Kabupaten Lamongan bisa memahami ini, dan saya kira harapan yang kita harapkan bersama sudah terselesaikan, sehingga monggo kita jaga bersama keberadaan jalan ini dan kita pelihara bersama-sama, jangan sampai kemudian lampu dicuri dan lain sebagainya, sehingga itu mengganggu aktivitas jalan yang sudah kita buat bersama dengan anggaran yang tidak sedikit. Saya kira itu. Pak, terima kasih sudah menyampaikan bagaimana persoalan JLU yang sampai saat ini juga masih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemirsa, perbincangan kita semakin hangat dan juga menarik. Kita bisa mengetahui apa saja ragam aspirasi masyarakat Lamongan. Dan setelah ini pemirsa, obrolan kami masih akan berlanjut. Kita akan bahas soal MBG, makan bergizi gratis, yang sudah diterapkan di beberapa daerah termasuk di wilayah Lamongan. Sesaat lagi tetap di Inspirasi Pagi Jawa Timur.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi Jawa Timur. Dalam segmen ini, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk membahas MBG, Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira bagaimana penerapannya di Kabupaten Lamongan? Saya masih akan bahas bersama dengan Bapak Freddy. Pak Freddy, mungkin boleh dipaparkan sejauh ini bagaimana koordinasi DPRD Kabupaten Lamongan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan realisasi MBG ini, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa program ini adalah program dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah visi misi dari Bapak Presiden Prabowo yang harus dilaksanakan, dan daerah harus siap untuk melaksanakan kegiatan ini, kegiatan MBG ini. Bentuk koordinasi yang rutin dilakukan seperti apa, Pak? Kita selalu koordinasi dengan Forkopimda. Kita kan ada Forkopimda. Kemudian dalam pelaksanaan MBG ini ada yang namanya dapur, ada yang namanya SPPI, petugas untuk yang menjadi kepala dapur. Kita koordinasinya dengan SPPI tingkat wilayah, kabupaten, dan juga tingkat kecamatan. Seberapa sering pertemuan itu dilakukan, Pak, atau koordinasinya? Iya, kalau pelaksanaannya sih tidak terlalu sering ya, karena memang kita capaiannya untuk mencapai target itu kita baru 60%-an gitu. 60% dari target. Target keseluruhan di Kabupaten Lamongan, sehingga ya tidak terlalu sering. Sudah berapa banyak penerima manfaat baik itu SPPG-nya maupun jumlah penerima manfaatnya, Pak? Kalau kita Pak? kalkulasi sekitar 58 kalau kita kalikan 3.000 berarti sekitar 150 ribuan. Oh, lebih dari 150 ribu. Dari target 108 dapur. Artinya kurang 40%-an ya, Pak ya, untuk dicapai. Iya. Pak, kemarin ini kalau kita kilas balik ya, Pak, ya, ada kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, termasuk di Lamongan. Bagaimana kemudian peran DPRD untuk mengawasi hal ini, Pak? Ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya ya, apakah ini benar dari MBG atau tidak. Tapi terlepas dari semua itu, kita selalu berkoordinasi setiap ada persoalan. Sehingga kita bisa mengkondisikan sedini mungkin ketika persoalan itu muncul, karena ini memang program nasional yang harus kita amankan dan harus kita laksanakan dengan baik, karena manfaatnya untuk masyarakat kita juga. Apa yang kemudian menjadi antisipasi yang dilakukan oleh DPRD Lamongan? Paling tidak, meskipun ini belum tentu dari MBG ya, Pak ya, tapi ada tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum ini terjadi untuk mencegah begitu, Pak? Sebenarnya SOP-nya ada, cuma kita juga ingin lebih dalam pengawasan itu untuk dari segi keamanan dan juga dari segi kemanfaatan itu bisa lebih maksimal gitu. Sehingga kita berkoordinasi dengan tadi yang saya sampaikan Forkopimda, terus kemudian ada yang namanya SPPI, koordinator wilayah, koordinator kabupaten, koordinator kecamatan. Nah, ini kita selalu ajak komunikasi ketika ada satu hal yang mungkin katakanlah dapurnya sebenarnya tidak sesuai spek, terus kemudian sudah beroperasi. Nah, ini kita juga ada semacam evaluasi seperti itu. Oke, baik, artinya evaluasi juga terus dilakukan ya, Pak ya, sembari berkoordinasi dengan SPPI dan juga pemerintah daerah. Namun apakah ada koordinasi atau penerimaan aspirasi masyarakat yang dilakukan bersama dengan masyarakat, Pak, berkaitan dengan masyarakat MBG? Seperti ini, kalau MBG ini bisa merambah ke ibu hamil, ke ibu menyusui, anak dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita tampung aspirasi ini, nanti kita akan sampaikan ke pusat untuk bagaimana ini kemungkinannya untuk dan peluangnya untuk bisa kita berikan MBG itu. Tapi apakah ada, Pak, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dari program ini sebenarnya? Selama ini belum ada keluhan. Artinya banyak masyarakat yang lebih setuju ya, Pak ya, dengan adanya program MBG. Iya. Kemudian dukungan kebijakan dan juga peraturan yang dibuat oleh DPRD Lamongan terkait hal ini apakah ada, Pak? Ini kan pemerintah pusat, Mbak. Jadi berupa instruksi presiden dan juga program yang menjadi program nasional gitu, bukan program daerah. Sehingga kita yang di daerah ini adalah bersifat membantu atau bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di pusat yang dilaksanakan di daerah ini.
Oke, Pak, mungkin boleh dipaparkan apakah ada SPPG tertentu ataupun sekolah-sekolah tertentu yang mungkin menjadi percontohan MBG yang dari hasil pemantauan begitu ya Pak ya, dia memang cukup baik untuk menjadi percontohan begitu Pak? Kita belum sampai situ karena memang kita targetnya kan 100 lebih, kita sekarang baru 58. Pak, kemudian bagaimana hasil pengawasan dan pemantauan di SPPG dan juga sekolah-sekolah penerima manfaat sejauh ini, Pak? Dari pengawasan yang kita lakukan baik-baik saja, Mbak. Semuanya berjalan dengan baik. Terus kemudian ya beberapa MBG dapur yang kita datangi juga semuanya sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan. Semua berjalan sesuai dengan SOP ya Pak ya, dan berlangsung baik sejauh ini. Terakhir Pak, bagaimana kemudian harapan dan komitmen DPRD Kabupaten Lamongan berkaitan dengan MBG di wilayah Lamongan? Terima kasih. Jadi terkait dengan program MBG ini adalah program yang menurut saya program yang baik dari pemerintah pusat yang harus kita laksanakan dan kita bertanggungjawabkan bersama sehingga penerima manfaat MBG ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Harapan kami selaku wakil rakyat, semuanya masyarakat harus ikut terjun dalam pengawasan dan lain sebagainya terkait dengan program ini sehingga program yang baik ini bisa dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Lamongan. Lalu terus kemudian juga dalam hal pengawasan dan juga kemanfaatan dari MBG ini, kita juga mempunyai beberapa alternatif untuk nanti kita laksanakan dalam rangka ini. Mungkin ada dibentuk tim atau lain dan lain sebagainya sebagai upaya kita untuk menambah kebaikan dari program ini sehingga program ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan dirasakan, dinikmati oleh masyarakat Lamongan ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itu, terima kasih. Baik Pak, upaya maksimal telah dilakukan DPRD Lamongan berkaitan dengan beragam persoalan yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk Jalan Lingkar Utara, kemudian ada juga soal MBG yang menjadi program prioritas nasional. Terima kasih banyak Pak Freddy atas waktunya sudah hadir bersama kami di TV One. Siap, terima kasih Mbak. Sehat selalu Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Pemirsa, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD salah satunya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Beragam aspirasi muncul dari beragam sektor kehidupan. Kita doakan bersama agar DPRD Lamongan bisa membuat peraturan dan juga kebijakan yang mementingkan masyarakat Lamongan. Saya Farah Manhila undur diri pemirsa, sampai jumpa di Inspirasi Pagi Jawa Timur episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.